bersama saya Vina yang akan berbincang-bincang nih dalam acara Sehari Bersama Dirhaka, tamu spesial kita. Dan sekarang kita lagi ada di Balkondes Jasara Harja yang berada di Giri Tengah, Magelang ya Pak ya? Betul. Ini udah berapa kali nih Pak ke Balkondes ini Pak? Saya udah 3 kali ke sini. Oh udah 3 kali ya Pak? Tapi bermalam baru hari ini ya? Baru hari ini. Baru hari ini. Gimana Pak rasanya bermalam di Balkondes Jasara Harja ini Pak? Kalau saya lihat suasananya lebih pedesaan, ya, jadi alami. Kenapa kita pilih tempat ini? Karena kita juga ingin menghidupkan Balkondes pasca pandemi ya. Iya betul. Kebetulan di Jogja atau Jawa Tengah itu kan PPKM-nya level 2 kalau nggak salah ya. Iya. Jadi kita mulai menghidupkan beberapa usaha termasuk usaha Balkondes ini, Balai Ekonomi Desa yang tepatnya di Kecamatan Borobudur di Desa Giri Tengah. Giri Tengah, ya betul. Kita ingin menghidupkan ini, teman-teman dari Jakarta mengadakan rapat kerja di sini supaya lebih mengenal dan menikmati suasana pedesaan, karena view-nya ketika kita melihat dari arah villa, arah kamar itu pegunungan dan persawahan. Vina, jadi di sini tempat pengrajin gamelan. Oh iya. Jadi iya, sebetulnya pengembangan wisata di sini cukup potensial. Satu, karena ada wisata budaya dunia Borobudur, Candi Borobudur, dan juga ada wisata lainnya seperti trekking, cycling, goes, dan kita bisa tahu juga nih di atas itu ada masyarakat, istilahnya teman-teman di kampung sini penghayat. Penghayat itu ajaran kapitayan ke orang Jawa bilang ya. Kita bisa juga tahu di situ bahwa memang masyarakat Indonesia itu beraneka ragam. Ya, budayanya macam-macam ya Pak. Macam-macam. Tetapi memang semua sudah menyatu, ya toh, menyatu dengan masyarakat, dan ya seperti masyarakat biasa, tapi memang ada keunikan-keunikan di penghayat itu. Selain itu juga pengunjung di sini juga bisa menikmati melihat cara atau mencoba membatik. Jadi latihan membatik sendiri, dan juga membuat gamelan dan beberapa kegiatan-kegiatan lain yang bersifat kebudayaan. Jadi ada juga, kita juga bisa panen madu ya Pak. Ini di sini juga ada tempatnya, memang pusatnya di sini. Dan ada peternakan hewan, domba, kambing dan sebagainya. Jadi kalau mau menikmati suasana alam, lebih tepat di sini. Dan relatifly biayanya cukup terjangkau, lebih terjangkau daripada di tempat-tempat wisata lain. Iya betul. Cocok juga untuk teman-teman milenial kalau mau jalan-jalan nih, liburan, cocok juga di sini. Jadi artinya back to nature, tapi kita bisa mempelajari budaya, dan juga bisa berkumpul dengan teman-teman dan keluarga di Balkondes Giri Tengah. Iya betul, luar biasa sekali. Nah, itu juga harapan Bapak ya, Balkondes ke depannya bisa masyarakat lebih mengenal Balkondes dan serta kebudayaan tadi yang sebelumnya belum pernah kita ketemuin mungkin ya Pak gitu. Di Direktorat Hubungan Kelembagaan ini kan termasuk baru di Jasara Harja. Nanti kira-kira poin-poin apa sih Pak yang akan dibahas gitu Pak dalam rapat kerja nanti Pak? Ya, jadi sebetulnya rapat kerja ini untuk membuat garis besar ya. Sebetulnya kan memang day to day kan memang sudah ada, tapi kita perlu refreshment untuk membuat garis besar untuk kegiatan program kerja dari Direktorat Hubungan Kelembagaan. Di situ ada pendekatan kelembagaan sendiri, dan kita juga melakukan pendekatan kelembagaan ini dengan pendekatan vertikal dan juga horizontal. Nanti akan kita bahas di situ pendekatan seperti apa, target waktu seperti apa, target hasil seperti apa, dan kita selalu melakukan PDCA, Plan Do Check Action itu. Betul sekali PDCA. Lalu untuk yang teman-teman di transformasi perusahaan, di situ juga kita membahas new recurring income, new business untuk Jasara Harja. Di masa pandemi tentunya semua bisnis terdampak oleh COVID-19, pandemi ini. Kita
berusaha untuk menambah atau mendiversifikasi usaha Jasara Harja sehingga ada new recurring income baru, pendapatan tetap baru dan bisnis baru. Jadi bisnis baru ini yang inline dengan Jasara Harja. Tetap kita mengutamakan pelayanan, tetapi di situ juga ada pengembangan bisnis yang bisa kita kembangkan di situ. Jadi semisal digitalisasi dan inovasi. Betul sekali, Pak. Digitalisasi kita rutin dan juga kita push untuk speed up untuk pengembangan CR-ku supaya menjadi super apps, user experience-nya dapat dan masyarakat atau customer itu merasa bahwa CR-ku ini perlu trial and error, dalam arti memang harus kita lakukan mulai sekarang. Kita juga bundling dan juga sinergi dengan anak tunggal. Iya, anak tunggal ya Pak, Jasara Harja, betul. Di situ ada produk-produk yang dikembangkan oleh Jasara Harja Putra juga di aplikasi CR-ku. Sehingga pada waktu nanti jadi itu semua bisa sinergi antara Jasara Harja dan juga Jasara Harja Putra. CR-ku ini akan menjadi marketplace untuk kegiatan-kegiatan transportasi dan juga pemenuhan kebutuhan untuk customer. Untuk customer. Jadi nanti kita berharap masyarakat itu ketika keluar rumah itu sudah ingatnya CR-ku dan menggunakan produk-produk atau marketplace yang ada di CR-ku. Betul sekali. Ini yang kita kembangkan di situ. Sekarang ada beberapa kerjasama yang sudah kita jalin dengan Google untuk data untuk black spot. Itu akan digunakan oleh Google supaya nanti juga nanti ada bisnis yang resiprokal. Jadi Google juga menggunakan data kita juga menggunakan data Google untuk beberapa seperti hotspot, titik kecelakaan dan sebagainya. Siap. Luar biasa sekali ya. Yaitu dengan digitalisasi, inovasi, dan nanti juga sinergi dengan anak tunggal perusahaan ya Pak. Siap. Betul. Dan tentunya nanti pengembangan JR-ku bakal kita nantikan ya Pak, bagaimana nanti aplikasi itu bisa diterima dengan masyarakat dengan baik dan digunakan manfaatnya oleh masyarakat. Ada satu lagi Mbak Vina, jadi kita juga akan mengkampanye safety. Saya melakukan riset pribadi ini kemarin minggu lalu bahwa di UK itu setelah 20 tahun safety campaign itu terbentuk di masyarakat. Jadi safety campaign itu awalnya dari regulator, dari pemerintah. Tapi nyambung ke masyarakat. Masyarakat membentuk komunitas-komunitas untuk safety campaign. Ada beberapa komunitas yang terbentuk oleh masyarakat. Di sekitar sekolah ini ada komunitas youth community for safety di mana masyarakat itu memasang speed kamera untuk kecepatan di depan lingkungan sekolah. Ini seperti gerakan-gerakan seperti ini harus kita kembangkan karena memang ketika angka kecelakaan turun pastinya Jasara Harja juga akan semakin diuntungkan. Artinya tidak banyak klaim dan sebagainya. Artinya itu juga menyambung dengan target MDGs dan SDGs. Kalau negara maju itu ada salah satu parameternya itu adalah kecelakaannya itu 5,8%. Kok di kita masih tinggi. Kita mengejar itu. Kita juga membantu negara selain vaksinasi, kita juga membantu negara untuk mencapai angka-angka itu di lingkup kita gitu ya. Jadi kita membantu seperti itu. Jadi angkanya ini akan bergulir, akan turun. Tentunya dari effort dari pemerintah dan juga masyarakat. Saya juga berharap nanti pencegahan kecelakaan safety campaign ini masuk ke kurikulum untuk di sekolah-sekolah SD sampai SMA. Ini kita berharap seperti itu. Tentunya ini perlu dukungan dari teman-teman SOM, Spirit of Millennial di Jasara Harja untuk mengkampen itu. Saya berharap penuh untuk supaya cepat berjalan supaya dan teman-teman juga aware tentang itu ya. Kita juga harus menjadi role model untuk masyarakat sekitar bahwa kita aware terhadap safety. Safety ini apapun ya, pejalan kaki pun perlu safety juga. Betul sekali, sampai Pak. ke kendaraan bermotor roda 4 maupun roda 6 gitu ya. Seperti itu. Dan itu emang harus dilakukan sejak dini ya Pak, karena sekarang kan banyak anak sekolah yang mungkin membawa kendaraan segala macam dan itu angkanya juga cukup tinggi ya untuk anak-anak masih sekolah ya Pak untuk kecelakaan gitu. Ya seru banget nih pembicaraan kita kali ini membahas tentang rapat kerja dan kita akan lanjutin. Mari kita ngopi-ngopi di bawah ya Pak. Oke, siap. Ngopi dulu ya. Siap. Kota
berdiri tengah ini salah satunya ini adalah penghasil madu. Madu. Makan, makan Pak. Siap, siap. Ini kan suara kambingnya ada, kalau Iya, malam bener. sore gamelan. Gamelan, betul Pak. Suara gamelan memang asli dari kampung sini karena ada sekolah tari dan pengrajin gamelan. Jadi Pengrajin, memang ya. tidak didesain untuk dimainkan, tapi memang setiap sore ada apa suara-suara itu Suara-suara di sekitar itu. sini. Iya. Bagaimana sih Bapak membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga gitu Pak? Sebenarnya kan kita juga milenial keluarga baru nih kan kadang kayak membaginya tuh bagaimana sih Pak? Pengen tahu Bapak selama bekerja dan membagi waktu dengan keluarga itu. Ya sebetulnya komitmen artinya kita tetap menjalankan tugas kita sebagai profesional di perusahaan, tapi tidak melupakan fungsi sebagai kalau saya kan kepala keluarga gitu ya. Betul. Tetap ada waktu yang di-spare untuk anak-anak, untuk keluarga minimal 1 hari seminggu ya. Ya, siap. Kalaupun ada kesempatan juga pulang kantor itu on time, itu mungkin ada waktu tambahan, ada waktu bonus. Betul. Tapi memang rata-rata pulang kantor malam ya. Iya. Jadi ya nyari waktu di sela-sela itu. Harus Sabtu disempetin atau ya Minggu. Pak, Betul. harus disempetin gitu ya. Ya siap. Terus ini kan Bapak nih salah satu direktur termuda ya Pak. Bahkan kok di Jasa Raja nih memang direktur termuda nih Pak. Di BUMN juga Bapak tergolong direktur termuda gitu. Bagaimana perasaan Bapak dan bagaimana sih cara Bapak kiat-kiat suksesnya gitu loh Pak, biar kita tuh milenial tahu nih kalau Bapak nih panutan lah untuk kita. Wah, udah umur segini Bapak udah jadi direktur hubungan kelembagaan Jasa Raja. Ya kalau muda relatif ya. Jadi muda tua itu relatif. Yang penting semangatnya Ya Pak. Konsen terhadap pekerjaan. Betul. Dan jangan lupa untuk selalu mengupdate ilmu ya. Iya. Mengupdate ilmu itu bisa dengan teman, dengan peers kantor ataupun dengan pihak luar ya. Oke, betul. Sebetulnya kiatnya itu jangan malu bertanya aja sih. Oke. Kalau nggak tahu tanya aja. Tapi kalau punya ilmu berbagi. Supaya dapat pahala jariahnya juga untuk teman-teman. Selain itu juga kalau misalnya waktu untuk keluarga, saya kira kalau menemukan hobi bersama ini. Oh iya. Kalau bisa kita juga dapat olahraganya, dapat waktu family time juga dengan keluarga sambil olahraga. Jadi kalau saya sarankan ke teman-teman milenial cari olahraga yang untuk keluarga cocok semua ini. Kalau saya memang kebetulan goes itu cocok untuk keluarga, untuk anak saya juga cocok. Jadi kalau ada waktu ya memang kita goes. Oh iya betul Pak. Jadi dapat family time dan dapat olahraga juga. Sehat juga ya Pak. Iya, luar biasa. Ya Pak, terima kasih udah berkenan kita wawancara, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang kegiatan Bapak, terus nanti rapat kerja seperti apa dan kedepannya Jasa Raja seperti apa gitu. Terima kasih udah hadir untuk sama-sama Mbak. Di Balkondes ini ya Pak, Jawa Tengah yang merupakan wilayah Jasa Raja Jawa Tengah gitu. Siap. Oh ya Pak, satu kata nih Pak untuk satu kalimat aja deh untuk milenial Jawa Tengah nih Pak, pesan-pesannya apa Pak? Pesan-pesannya sebetulnya bukan pesan ya, tapi pesan sponsor atau ini. Siap. Artinya teman-teman itu jangan kerja itu melihat hasil, tapi kerja itu lakukan yang ada di depan mata. Kalau istilah produk tertentu itu just do it. Jadi lakukan yang di depan mata, yang terbaik. Pasti nanti hasil dan juga rezekinya itu akan mengikuti. Jadi tidak material oriented, tapi memang productivity oriented itu ya. Nanti pasti mengikuti dan yakinlah bahwa di dunia ini masih banyak orang baik. Jadi jangan takut kesasar, jangan takut nggak dapat ilmu, dan jangan takut nggak dapat rezeki, karena rezeki dari atas. Luar biasa.